Waalaikumsalam, Bu Tiara. Kemarin saya dengar ada yang Ibu mau bicarakan kepada saya. Kira-kira ada hal apa ya, Bu? Iya, betul sekali nih. Saya nih kan, kemudian adalah masalah dengan anak murid saya. Soalnya kalau saya mengajar ini, kebetulan kan saya udah lama nggak ngajar di kelas 7. Ini tahun ini saya dikasih pula kelas 7. Biasanya saya kan ngajarnya di kelas 9 semua. Jadi karena ini anak kelas 7, dia itu kan masih rasa ya Ibu ya, suka jalan lari, pusing kepala saya. Kalau kelas 3 itu kan enak, mereka sudah dewasa, dengan kode sedikit aja mereka udah paham. Tapi kelas 7 kita larang kayak disuruh gitu ya gitu. Jadi orang tuh mobile lari sana lari, saya pening. Sehingga saya kan materi saya itu kemudian nggak bisa tersampaikan dengan baik. Tujuan pembelajaran saya kacau semua. Saya bilang kadang-kadang saya gimana ya Bu Dian ya, mau saya pukul nggak mungkin juga kan, dalam saat situasi belajar nggak boleh seperti itu. Saya sadar bahwa seorang guru itu apapun ceritanya itu adalah murid saya, tapi saya kesulitan dengan Bu Dian dalam mengatasi. Makanya saya cari Bu Dian mau curhat-curhat, karena selama ini kan saya tahu Bu Dian tuh ngajarnya di kelas 7, jadi mungkin ada bisa berbagi trik dengan saya. Terutama ini Bu, masalah ini saya lihat anak-anak saya tuh kalau mengajar itu, saya udah beberapa cara saya lakukan, tapi di saat disuruh silakan bertanya nak, nggak ada yang bertanya. Siapa yang menjawab juga nggak juga. Saya tanya kasih pertanyaan juga dia, gimana itu? Dengan permasalahan yang Ibu hadapi sekarang, saya dengar tadi Ibu bilang Ibu ngajar di kelas 7. Jadi apa tujuan Bu Dian dari pembicaraan kita hari ini, dan apa yang ingin Bu Dian capai dari pembicaraan kita hari ini? Ya saya pinginnya Bu ya, anak-anak itu nanti bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu ya kan. Kemudian ada solusi lah buat saya, sehingga anak-anak itu mulai bisa terampil untuk bertanya dan menjawab. Nah, kalau kita mereka ribut, tetapi waktu belajar mereka diam gitu, diam nggak. Kalau saya kasih pertanyaan, siapa yang bertanya atau siapa yang menjawab, enggak juga. Jadi kayak mana ya itu caranya supaya mereka itu bisa bertanya ataupun menjawab. Kira-kira adakah hal yang membuat anak-anak kelas 7 itu seperti itu, Bu? Gini Bu, saya perhatikan anak-anak ini ya, masalahnya karena mereka itu nggak belajar di rumah. Mereka nggak membaca terlebih dahulu materi yang sudah saya ajarkan atau sudah saya informasikan. Nah, bahwa materi kita ke depannya ini. Karena mungkin sifat kekanak-kanakannya itu tadi ya, atau mungkin anak-anak ini malas ya, sehingga mereka itu di saat suruh bertanya, karena materi nggak dipahami, tidak dibaca, makanya mereka nggak tahu apa yang mau ditanya. Begitu saya mengajar, ya mereka nggak fokus gitu ya, suruh bertanya nggak bisa. Tapi kalau misalnya saya sudah mulai ribut gitu. Jadi saya perhatikan mereka itu tidak membaca buku, kemudian ada yang nggak bawa buku, itu dia masalah Bu Dian. Buku paket udah dikasih, tapi mereka nggak bawa, itu dia. Saya udah berulang-ulang lah mengingatkan supaya buku paket itu dibawa. Jadi makanya mereka nggak tahu apa yang ditanyakan, karena dia nggak menyimak apa yang saya sampaikan. Baik, biasanya di dalam kelas yang Ibu ajarkan tersebut, berapa murid Bu yang ada di dalam kelas? Di kelas itu kan ada 32 orang ya Bu. Apakah 32 orang tersebut tidak membawa buku saat pelajaran Ibu? Ya enggak juga, ada yang bawa, tetapi memang ada anak-anak yang malas itu yang memang enggak mau, yang alasannya berat lah bawa buku ini tuh. Saya sudah mengingatkan bolak-balik, karena saya kayak anak-anak itulah Bu, lupa itu dia. Ya, memang seperti itulah masalah yang kita hadapi ketika kita mengajari anak kelas 7 ya Bu. Iya. Tapi bagaimana kan kita sebagai seorang guru, memang kita harus berusaha dan berupaya mengingatkan kembali. Dan apa usaha yang udah Ibu lakukan selain mengingatkan anak tersebut untuk membawa buku ke sekolah, atau adakah hal-hal lain yang membuat mereka tidak mau membawa buku? Ya,
Saya memang kan kemarin Ibu udah kesel kali, saya kemarin udah koordinasi juga sama wali kelasnya. Kemudian saya juga sudah mengecek apakah mereka nih sebenarnya punya ada apa enggak gitu kan. Saya tengok kok ada yang tidak. Jadi saya bilang, saya coba lihat ke perpustakaan, saya cek dengan kepala perpustakaan bahwa anak-anak sudah dibagi buku semua. Nah, cuma kadang-kadang, mem saya belum ambil gitu. Nah, oleh sebab itu kemarin saya sudah berdiskusi sama anak-anak, membuat satu keyakinan Bu. Nah, membuat peraturan, siapa yang tidak bawa buku itu harus ada konsekuensinya. Nah, sudah saya coba memang itu Bu. Kemudian saya juga ada koordinasi dengan wali kelasnya untuk mengingatkan di dalam grup kelas supaya waktu pelajaran saya jangan lupa membawa buku paket. Setelah ibu tadi mengatakan bahwasanya ibu sudah mengatakannya kepada wali kelasnya. Lalu apa tanggapan wali kelasnya kepada ibu? Alhamdulillah tanggapannya baik ya, dan dia mau bekerja sama. Nah, karena saya pinginnya Bu, di dalam proses pembelajaran saya tuh anak-anak tuh aktif bertanya, aktif menjawab, atau mungkin Bu Dian ada solusi buat saya misalnya, gimana mungkin ada pengalaman dari Ibu supaya anak-anak itu bisa aktif dalam kelas. Karena kan nggak semua juga sih yang nggak bawa buku, tapi yang nggak bawa buku itu pun juga malas bertanya, malas menjawab. Mungkin saya ada kesalahan juga selama ini yang saya lakukan. Kira-kira apa ya Bu yang harus saya lakukan misalnya? Baik, jika ibu bertanya pengalaman saya, maka pengalaman saya yang saya hadapi, saya pernah menghadapi murid yang tidak suka belajar melalui buku. Oh gitu. Ternyata mereka lebih suka ketika kita membuat media pembelajaran, misalnya kita menyajikan video pembelajaran kepada mereka. Nah, seperti itu yang saya lakukan ketika anak malas belajar melalui buku. Nah, sekarang setelah kita berbicara seperti ini, apa rencana Bu Dian ke depannya mengenai anak-anak Bu Dian? Saya juga udah pikir-pikir nih Bu, pusing juga kepala saya nih. Tapi saya ada rencana Bu, rencana saya gini, supaya memancing anak, saya coba memberikan konsep pengetahuan pada anak-anak di dalam agar mereka bisa menggali atau bisa bertanya. Misalnya gini Bu, ada pertanyaan pemantik, apa, siapa, di mana, bagaimana, untuk apa, kapan. Jadi nanti saya misalnya materinya tentang prasejarah, apa itu prasejarah, saya coba begitu nanti. Jadi dengan begitu mudah-mudahan mereka bisa. Kemudian ada juga rencana lain, saya akan buat gambar, akan menampilkan gambar di Infokus ya, terkait dengan apa-apa materi itu, sehingga gambar itu nanti anak-anak muncul pertanyaan. Itu yang saya coba. Atau gambar itu kalau misalnya kadang-kadang Bu, Infokus tempat kita itu kan sulit ya, karena guru juga banyak yang pakai. Jadi saya rencana mau cari gambar-gambar itu, kemudian saya laminatin, saya bagi kepada anak-anak suruh mengidentifikasi dan memunculkan satu pertanyaan. Kira-kira gitu Bu yang akan saya lakukan. Baik, itu rencana Ibu di dalam pembelajaran ya Bu. Iya. Sedangkan tadi Ibu juga mengatakan bahwasannya Ibu juga mengalami masalah bahwa anak-anak sering tidak membawa buku pelajaran, padahal mereka sudah dibagikan, ya, betul, sudah betul. melapor ke perpustakaan juga Iya. ke wali kelasnya. Iya. Lantas rencana Ibu untuk anak-anak tersebut berkomitmen bahwasannya mau membawa buku setiap jam pelajaran itu bagaimana Bu? Saya itu tadi minta tolong sama wali kelasnya untuk mengingatkan, tetapi kan nggak mungkin juga lah, masa setiap pembelajaran saya harus mengingatkan, kan gitu. Saya meminta komitmen kepada anak-anak, agar anak-anak itu bertanggung jawab dalam setiap pembelajaran. Ya, artinya mereka itu harus mengecek roster pembelajaran dan memastikan bukunya itu ada. Dan mungkin nanti saya akan berkomunikasi, kebetulan kan saya ada di grup ya Bu, di grup komunitas tuh grup kelas ada saya, jadi saya coba menghubungi wali-wali murid, mengingatkan di dalam grup, karena kita ada grup itu Bu, orang tua ya, orang tua murid ya. Iya. Itu lebih cepat ya Bu, karena Iya. ada nyangkut dengan orang tuanya. Iya. Iya Bu, baik. Jadi rencananya kapan Ibu akan melakukannya? Ya secepatnya lah ya, karena kalau kita larut-larutin ya didiem-diemin, anak-anak tuh semakin berkembang ya, WhatsApp-nya, nggak opennya, nggak pedulinya.
ataupun mereka itu nanti kan akan ketinggalan terus. Jadi saya secepatnya Bu, rencana saya nanti kan besok tuh ada pelajaran saya Bu. Nah, jadi saya akan datang di kelas mereka, kemudian saya akan mencoba menjumpai wali kelas, berkoordinasi dengan wali kelasnya, dan juga saya akan mengumumkan nanti di dalam komite wali murid itu. Baik. Siapa saja yang dilibatkan berarti tadi Ibu sudah mengatakan bahwasannya wali murid dilibatkan, murid tersebut, wali kelas, dan anak itu sendiri lah pastinya ya Bu. Iya. Kira-kira ada tidak Bu hambatan yang akan Ibu dapatkan ketika Ibu menjalankan rencana Ibu tersebut, dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Ya, memang kalau kita lihat ini Bu, ada juga wali-wali murid kita ini ya, kalau saya perhatikan WA-nya udah nggak aktif. Apakah nggak nomornya udah diganti atau nggak ada mungkin kota internet, saya juga nggak tahu. Tetapi nanti saya coba meminta bantuan kepada BK. Mungkin BK ada data terbaru. Biasanya kan BK itu update selalu mengenai nomor-nomor HP. Karena mereka kan selalu datang ke kelas ya, mencari informasi dan sebagainya. Nanti saya coba akan menghubungi BK lah Bu. Bagus sekali Bu rencana Ibu dan kiat-kiat yang akan Ibu lakukan terhadap murid Ibu yang malas membawa buku cetak, dan juga cara pembelajaran Ibu. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwasanya Ibu akan membuat media-media baru ya Bu, untuk membuat supaya anak-anak tuh bisa interaktif, menjawab dan bertanya ya, kemampuan kritis, nalar kritisnya lah Bu, ini yang saya tingkatkan itu. Bagus sekali. Sekarang Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Semoga kedepannya Ibu dapat memecahkan masalah ini secepatnya ya Bu. Terima kasih Bu Dian ya. Dengan begitu saya udah plong, karena saya tuh bawaannya mau marah aja tuh. Iya Bu, jadi guru kita nggak boleh marah-marah. Iya ya. Itulah Ibu. Dengan berbicara sama Bu Dian, Bu Tiara, Bu Tiara, saya udah ada ini ya, pencerahan saya. Mudah-mudahan bisa lebih baik ya. Baik. Terima kasih banyak. Kebetulan juga Bu, saya lah Bu yang terima kasih banyak ya Bu. Ibu juga sudah mengatakan kepada saya terima kasih, saya sudah dipercaya ya Bu. Iya Ibu. Terima kasih banyak. Sekarang ada jam pelajaran yang akan saya masuk nih sebentar lagi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.